Artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih melampiaskan syahwat politiknya ketimbang syahwat ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting, ijazahnya, dia tidak mau. Versi dari salinan legalisir, UGM berani mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang pernah dilegalisir oleh UGM. Karena ini sangat tidak layak, abal-abal untuk diterima sebagai salinan legalisir yang akan digunakan untuk jabatan publik. Bahkan kami sudah mencocokkan dengan CV. CV-nya juga menurut saya untuk setingkat level jabatan publik itu sangat tidak layak. Ya, ini aja kami pertanyakan dan itu adalah dokumen terbuka, ya. Beranikah UGM mengakui ini sebagai salinan yang pernah legalisir? Saya lebih pointer nanti substansi Mbak Leoni. Saya lebih ini, jadi motivasi. Ketika yang lain menerima KUP, KPU Pusat, KPU DKI dan KPU Solo dengan legowo, dengan suka hati memberikan dokumen-dokumen yang kita minta, ya. Tapi kok justru UGM itu pertanyaan. Dan dugaan saya motifnya itu ada 3 UGM itu. 1, motif ingin mengulur waktu, ya, dengan banding di PT UN ini kan ada waktu mengulur paling tidak 3 bulan ya, nanti sidang-sidang di PT UN. Kemudian ingin menjaga bunker rahasia ijazah Jokowi dan rahasia-rahasia lainnya. Yang ketiga, Jokowi ingin mengubur isu ijazah ini dengan tadi disinggung. Jokowi ini secara politis ya, menurut saya sebagai mantan pejabat publik, mantan presiden, orang nomor 1 negeri ini, sama sekali sangat tidak artinya itu egoisme politiknya terlalu kuat. Misalnya tadi disinggung, dia memilih ya bulan-bulan ini sampai ke depan Juni ini untuk jalan-jalan ke Indonesia untuk mengkampanyekan partai putranya dan mengkampanyekan anaknya bisa menang di pemilu 2009 walaupun pemilu masih 3 tahun lagi. Tetapi untuk satu hal yang sudah berlarut-larut 3 tahun, menunjukkan ijazah secara terbuka untuk bersedia di forensik, dia tidak mau. Jadi dia memilih melampiaskan syahwat politiknya ketimbang ketimbang kewajiban menjadi warga negara, pejabat publik yang baik. Ketika dipertanyakan dokumen paling penting, ijazahnya, dia tidak mau. Di kalangan termul ada pertanyaan, Jokowi tidak berkewajiban menunjukkan ijazahnya. Betul, kalau kalian termul yang orang biasa. Tapi pejabat publik ketika dipertanyakan itu harus memberikan penjelasan. Kemudian kalau dibandingkan Megawati tidak pernah dipertanyakan, Prabowo tidak pernah dipertanyakan ijazahnya. Loh, lah mereka tidak mengklaim S1. Mereka tidak pernah mengklaim sebagai lulusan universitas ternama. Mereka hanya menggunakan ijazah SMA. Jadi nggak ada soal dibandingkan itu. Nah, itu tadi dugaan kami motivasinya memang ingin mengubur. Di sidang ini kami ingin memastikan nanti Majelis Hakim PT UN membaca seluruh keberatan kami yang intinya ada 2, yaitu soal absolut kompetensi absolut dan kompetensi relatif yang akan dijelaskan oleh Mbak Leoni. Instansi sebentar ya. Kita waktunya nggak panjang. Oke. Pertama ya, saya ingin menyatakan dengan clear bahwa putusan KIP untuk sengketa nomor 055/10 KIP tahun 2025 itu sudah ingkah tanggal 13 April 2026. Sementara UGM memasukkan gugatan keberatan
ke Petun itu sudah lewat tanggal 14, baru sampai ke kami tanggal 15 April. Jadi ini udah ingkrah. Lalu saya sebagai akademisi hanya menghimbau untuk UGM, untuk rektorat yang bertanggung jawab sebagai institusi pendidikan, sebagai akademisi, di mana UGM tempat mengabdi dan lahirnya akademisi. Kaum cerdik pandai yang mengedepankan integritas, penjaga moral dan etika, ini sangat luhur, ya. Tempat lahirnya pemimpin bangsa dan mungkin banyak lagi calon pemimpin bangsa ke depan. Nah, saya menghimbau UGM untuk turut ya menyelesaikan skandal ijazah milik mantan Presiden RI dengan cara yang mudah, cepat, benar dan adil sesuai dengan logika hukum dan common sense. Logika hukumnya apa? Putusan KIP ya, karena kami sudah membawa ke KIP. Putusan KIP menyatakan semua dokumen ya, baik salinan ijazah maupun bukti-bukti pendukung ya, itu sudah dinyatakan terbuka sebagian yang tidak tertutup itu hanya menyangkut nilai. Dan ini sesuai dengan pasal 18 ayat 2 huruf B Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 14 2008 ya. Jadi bahwa pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik itu tidak termasuk dalam yang dilindungi dalam UU PDP, Undang-Undang Informasi yang dikecualikan. Lalu satu lagi nih yang penting ya. Kami itu meminta 10 dokumen SOP. Ya. Lalu ada 2 jenis dokumen yang berhubungan dengan permintaan legalisasi dan permohonan verifikasi dari pihak internal, dari eksternal terkait dengan pengajuan untuk ijazah tersebut untuk jabatan publik itu benar-benar dari awal itu sudah terbuka. Ya, terbuka itu dokumen terbuka. Lalu bahkan dalam dokumen akademik ya, seperti laporan KKN, skripsi, buku wisuda, itu juga informasi yang terbuka. Lalu yang lain-lain yang berhubungan dengan nilai ya, itu sudah dinyatakan oleh hakim, hanya yang ditutup itu adalah hanya bagian nilainya saja. Jadi dokumen tetap terbuka. Dan untuk salinan legalisir, salinan ijazah, kami tuh cuma ingin mencocokkan apa yang sudah kami terima dari KPU. Apakah sama hasilnya dengan UGM? Dan yang sangat penting adalah kami tunjukkan, apakah UGM berani mengakui bahwa beberapa versi dari salinan legalisir, UGM berani mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang pernah dilegalisir oleh UGM, karena ini sangat tidak layak, abal-abal untuk diterima sebagai salinan legalisir yang akan digunakan untuk jabatan publik. Bahkan kami sudah mencocokkan dengan CV-nya juga menurut saya untuk setingkat level jabatan publik itu sangat tidak layak. Ya, ini aja kami pertanyakan, dan itu adalah dokumen terbuka. Ya, beranikah UGM mengakui ini sebagai salinan yang pernah legalisir? Itu saja. Terima kasih.